Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Lestari Putri. Saya dari Prodi STR Keperawatan kelas 1A. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Bioakustik. Dalam konteks keperawatan, bioakustik dapat digunakan untuk membantu dan mendiagnosis kondisi kesehatan pasien melalui analisis suara yang dihasilkan oleh tubuh manusia. Penerapan bioakustik dalam keperawatan itu, yang pertama adalah deteksi suara pernapasan, kedua pemantauan detak jantung, ketiga analisis tidur, keempat adalah pemantauan suara pencernaan. Contoh penerapan teknologi bioakustik yang pertama adalah stetoskop pintar berbasis bioakustik yang dapat merekam dan menganalisis suara jantung, paru-paru, dan lainnya secara otomatis. Alat ini terhubung ke aplikasi mobile untuk memantau dan menyimpan data secara lebih efisien. Yang kedua ada Auscultation Smart System. Sistem ini dapat membantu perawat dan dokter dalam mendeteksi suara abnormal di paru-paru atau jantung melalui analisis suara frekuensi tinggi dan rendah secara otomatis. Yang kedua adalah biolistrik. Dalam keperawatan berkaitan dengan penggunaan prinsip listrik biologis untuk mendukung diagnosis, perawatan, dan pemulihan pasien. Biolistrik mencakup aktivitas listrik yang dihasilkan oleh tubuh seperti sinyal syaraf dan otot, serta teknologi yang digunakan untuk memantau atau merangsang sinyal-sinyal tersebut. Berikut beberapa contoh penerapannya. Yang pertama ada elektrokardiogram atau EKG. Alat ini dapat mendeteksi irama jantung, membantu mendiagnosis aritmia, serangan jantung atau kelainan dan otot jantung atau kelainan pada otot jantung. Yang kedua ada elektroencephalogram atau EEG. EEG ini digunakan untuk merekam aktivitas listrik otak seperti mendiagnosis gangguan neurologis seperti epilepsi atau gangguan tidur. Yang ketiga ada TENS. Alat TENS memberikan stimulasi listrik rendah pada saraf untuk mengurangi nyeri, sering digunakan untuk mengobati nyeri kronis atau pasca operasi. Yang keempat ada defibrillator. Yang kelima ada pacemaker. Pacemaker ini adalah alat yang ditanamkan di tubuh untuk mengatur irama jantung secara elektronik, menggunakan sinyal listrik untuk memastikan jantung berdetak dengan ritme yang benar. Yang ketiga ada biooptik. Penerapan biooptik dalam keperawatan melibatkan penggunaan teknologi berbasis cahaya atau optik untuk meningkatkan kemampuan diagnosis, pemantauan, dan pengobatan pasien. Teknologi ini memanfaatkan cahaya untuk memvisualisasikan atau mendeteksi proses biologis yang terjadi di dalam tubuh manusia. Berikut ada beberapa contoh penerapan biooptik dalam keperawatan. Yang pertama ada pulse oximetry atau oximetri nadi. Fungsinya untuk mengukur tingkat saturasi oksigen dalam darah secara non-invasif. Yang kedua ada NIRS atau Near Infrared Spectroscopy. Fungsinya untuk mengukur oksigenasi jaringan tubuh seperti otak atau otot. Yang ketiga ada photoplasmografi atau PPG, digunakan untuk memantau detak jantung, tekanan darah, dan kesehatan pembuluh darah terutama pada pasien dalam masalah kardiovaskular. Selanjutnya ada optical coherence tomography atau OCT. Fungsinya menyediakan gambar resolusi tinggi dari jaringan biologis terutama untuk mata. Dan yang terakhir ada biofluida. Penerapan biofluida dalam keperawatan berfokus pada pemahaman dan pemanfaatan dinamika fluida biologis seperti darah, cairan tubuh, dan cairan cerebrospinal untuk mendukung diagnosis terapi. Penerapan biofluida dalam perawatan yang pertama adalah pemberian cairan intravena, yang kedua pemantauan tekanan darah dan volume darah, yang ketiga pengambilan dan analisis sampel darah, yang keempat pengelolaan drainase cairan luka, yang kelima adalah pengukuran output urin, dan yang keenam adalah terapi dialisis. Ini adalah beberapa contoh penerapan teknologi biofluida. Pertama ada Swan-Ganz catheter. Kateter ini digunakan untuk mengukur tekanan di
di dalam jantung dan pembuluh darah besar, serta mengukur cardiac output atau jumlah darah yang dipompa oleh jantung per menit. Yang kedua adalah mesin hemodialisis. Mesin ini menggunakan membran semi-permeable untuk menyaring darah pasien dan mengembalikan cairan yang sudah dibersihkan ke dalam tubuh. Yang ketiga ada pompa infus. Alat ini mengontrol aliran cairan infus dengan tingkat kecepatan yang bisa diatur sesuai kebutuhan pasien. Yang keempat adalah ventilator mekanik. Alat ini membantu pasien yang tidak bisa bernafas secara normal dengan mengatur aliran udara masuk dan keluar dari paru-paru. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.